Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para subscriber, perkenalkan saya adalah Sitarka Sutara Harja, pendiri Sanggar Aksara Jawa Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Pupuh Pamijil, Bapak Cirebon. Sing kandhat carita kinawi melangsung sang totor wus tenus wau bendone sira totor pribadi kanggolok nuyami kang duwe tantumut wus pinuang kang golok lumaris nyerampang kekayon karep golok metu genine kayu kepanganing geni enting tanana kari padang kadia laut pirang cengkal wana ingkang binasmi kang tinotor golok sewu cengkal wau pesagine ujarekan daduk dingin sigra gawe biting rajege ing dusun sampun karya pamondokan dadi ing kanoman kono kang kinarya padukuane putri sakaliwus mijil nyimas endang gelis rara santang sujud cekap samanten. Izinkan saya sedikit mau bercerita awal daripada saya mengenal naskah kuno. Waktu kecil saya ingat ya, di bawah umur 10 tahun waktu itu, tahun 70-an, buyut saya almarhum Suwargi itu adalah tukang hidung, dan dia waktu itu saya lihat membobot tetangga yang menikah. Di dalam prosesi itu saya waktu masih kecil tidak ngerti sama sekali. Buyut itu nembang yang sekarang begitu saya memahami ternyata itu adalah tembang hidung bobotan. Suaranya sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga. Nah, tanpa terpikirkan ketika saya umur 25 ya, waktu itu saya ikut kerja di konsultan proyek pembangunan kampus ITB, ikut paman saya waktu itu, paman almarhum Suwarno Sutara Harja, yang menjadi Pinpro pembangunan proyek ITB kala itu. Suatu ketika di tahun 1995 saya pulang kampung bermaksud ingin mencari ageman.
sebagaimana tradisi pemuda di kala itu ya, ketika merantau itu kita harus memiliki atau mencari ageman atau pianggel, artinya ya memohon kepada Gusti Allah agar kita diberi keselamatan lah, tidak diganggu oleh orang-orang jahat. Tanpa disengaja saya kala itu diberikan oleh Wah Busro atau Kimas Jaya itu sebilah keris pusaka dan naskah kuno. Saya sendiri tidak memahami karena tulisannya itu adalah Jawa. Karena penasaran, saya pun membeli buku panduan cara baca tulis aksara Jawa dari terbitan Yogyakarta kala itu, terbitan tahun 1991 kalau nggak salah, dari DIY. Saya pun belajar sendiri sehingga bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Namun ketika saya mencoba diterapkan pada naskah itu, tidak bisa membaca dan menulis aksara Jawa pakai pakem baru. Tetapi ketika saya membaca naskah pemberian dari Wah Busro itu nggak bisa sama sekali. Bahkan seringkali saya pusing. Waktu itu saya ingat kakek Guru Sutara Harja, ayahanda dari Paman Suwarno, beliau pernah bercerita kepada saya bahwa zaman gerilya sebenarnya beliau itu adalah seorang guru. Karena keprihatinan kepada nasib rakyat, akhirnya kakek Sutara Harja itu meninggalkan tugas gurunya dan bergabung bersama Ki Sentot yang terkenal itu. Dia bergerilya. Nah, atas dasar cerita itu saya meyakini bahwa kakek itu bisa baca tulis Jawa. Akhirnya saya datang di hari Rumah Kliwon. Saya pun diajari sore hari 1 jam, pagi harinya 1 jam. Tapi saya pun tetap kelimpungan, nggak bisa baca sama sekali. Akhirnya saya akali, saya fotokopi beberapa lembar dan saya mohon pada kakek untuk menuliskan latihnya. Kakek pun menyaksikan pada saat itu. Akhirnya beliau terpaksa menuliskan beberapa lembar terjemahan Latin daripada naskah itu sendiri. Selang setengah bulan setelah dari kakek, karena mungkin saya sudah memahami Jawa Baru, akhirnya pelan-pelan mulai terbuka bahwa naskah ya itu sebenarnya adalah naskah Panji Asmara Bangun. Nah, dalam 3 bulan kemudian akhirnya bisa diselesaikan, diterjemah. Ya, saya pun bingung apakah benar saya ini bisa membaca. Nah, untuk menjawab kepenasaran itu, ketika libur dari pekerjaan pulang kampung, saya selalu menghubungi sesepuh-sesepuh yang memiliki naskah atau yang bisa membaca aksara Jawa. Di tahun 95 itu saya dapatkan naskah Panji Asmara Bangun, dan naskah kedua adalah Babat Cirebon dari almarhum Wakaryo yang sama
dari naskah kuno, bahan naskah kuno kertas Eropa, dan ada angka tahun 1862. Saya pun baca akhirnya antara iya dan tidak ya, apakah benar saya bisa membaca Jawa. Naskah itu pun bisa diselesaikan dalam 3 bulan berikutnya. Nah, karena terus penasaran, akhirnya walaupun saya dapatkan selembar kertas tulisan Jawa, itu bagi saya sangat berarti. Saya kumpulkan, karena sejak itulah saya mulai mengidentifikasi karakteristik aksara Jawa. Karena apa? Karena tiap naskah yang saya temukan karakternya itu berbeda-beda. Saya pun semakin ketagihan, terus menelusuri di masyarakat dan terus ingin tahu, terus belajar kepada sesepuh. Akhirnya sampailah di tahun 2012 akhir saya bertemu dengan Kang Mukhtar dari Cirebon, dari Rumah Budaya Samananya di Cirebon sekarang. Saya diperkenalkan dengan Mama Raden Haji Bambang Irianto. Beliau adalah seorang dokter hewan, tapi sangat konsen dan terus melestarikan naskah dan budaya Cirebon. Saya diberi pelajaran sama beliau, Kang Mukhtar dan Mama Bambang juga ikut masuk ke keraton Cirebonan dari sisi naskah. Nah, dari sanalah pemikiran saya berkembang. Kemudian di tahun 2014 itu saya mencoba mendirikan Sanggar Aksara Jawa Indramayu.